18 tahun yang lalu saya adalah seorang pecandu narkoba yang jangkau dan diselamatkan oleh pelayanan Victory Outreach Bandung, Indonesia di kota Bandung, Jawa Barat. Tadinya saya tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan. Saya berpikir saya akan mati di jalan karena ada statement yang diberikan kepada para jangki bahwa sekali jangki tetap jangki. Jadi banyak para pecandu narkoba, berapa dari mereka berpikir bahwa ketika mereka pakai narkoba mereka tidak akan pernah bisa berubah. Jadi beberapa dari mereka mati overdosis. Ternyata itu cuma sebuah kebohongan saja yang dibuat oleh musuh. Dan saya bersyukur saya diselamatkan oleh pelayanan Victory Outreach dan saya masuk di rumah pemulihan Victory Outreach Bandung, Indonesia. Saya mengikuti program di rumah pemulihan. Setelah saya lulus dari rumah pemulihan, saya diberikan kesempatan untuk melayani menjadi staf di rumah pemulihan Victory Outreach Bandung, Indonesia. Beberapa tahun kemudian saya diutus bersama dengan dua misionaris dari Belanda, pasangan suami istri yang 20 tahun yang lalu dia adalah seorang pecandu narkoba yang dijangkau oleh pelayanan Victory Outreach di Amsterdam, namanya Pastor Heri Mulyana. Dia adalah orang Indonesia pertama yang dijangkau dan diselamatkan dan menjadi pastor di pelayanan Victory Outreach Internasional di Belanda. Istrinya adalah seorang drug dealer, bandar narkoba yang juga diselamatkan Tuhan. Ketika mereka dikirim menjadi misionaris ada di Indonesia, bersama dengan saya kami diutus untuk membuka sebuah pelayanan Victory Outreach dan rumah rehabilitasi di Depok, Jawa Barat. Mereka berdua sebagai pastor dan istri pastor, dan saya sebagai direktur untuk membuka pelayanan rehab atau Victory Outreach di Depok, Jawa Barat. 1 tahun kemudian saya dipanggil kembali ke Bandung dan dipercayakan sebagai direktur untuk memimpin rumah pemulihan Victory Outreach Bandung, Indonesia. Visi ini terus membakar saya dan saya terus berdoa, dan Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mengunjungi tanah Papua di tahun 97. Saya mendapatkan kesempatan untuk datang karena ada undangan dalam pelayanan KKR. Kedua kali 2019 saya datang, 2010 saya datang. Dan setelah saya menikah di 2011, saya dan istri kami masuk kembali ke Papua, dan kami berpikir bahwa kami akan langsung untuk memulai pelayanan tersebut. Ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama di mana kami diproses Tuhan. Ternyata saya mengerti bahwa tidak mudah untuk memulai sebuah pelayanan yang besar. Ternyata pernikahan kami dulu yang harus dibangun sebelum kami menghandle sebuah ministry yang besar yang Tuhan percayakan. Dan akhirnya di tahun 2020 ya, atas perkenanan Tuhan, saya berkomunikasi ke pastor di Bandung, Pastor Jeffrey Mokalu, pastor dari Victory Outreach Bandung, dan Pastor Charles Edward Lopez, pastor untuk Victory Outreach Region Asia. Dan akhirnya saya diberikan kepercayaan untuk memulai pelayanan Victory Outreach di Papua. Visi dari pelayanan kami adalah menjangkau para pecandu narkoba, para kriminal, kaum prostitusi, geng member, mereka yang ada di jalan, keluarga yang broken home. Dan pelayanan kami sudah dimulai dari tahun 1967. Jadi sejarah dari pelayanan Victory Outreach pertama kali didirikan pada tahun 1967 oleh pendeta Sony Arguin Sony. Beliau adalah mantan pecandu narkoba yang keluar masuk penjara, dan di umur 12 tahun beliau sudah memakai narkoba. Dan satu ketika beliau dijangkau oleh salah satu seorang penginjil, David Wilkerson. David Wilkerson menjangkau Pastor Sony, dan Pastor Sony dibawa ke rumah pemulihan Teen Challenge Ministry, dan disitulah Pastor Sony didoakan oleh Nicky Cruz. Nicky Cruz adalah mantan pembunuh berdarah dingin dari geng Momo yang dijangkau, dan akhirnya Pastor Sony bekerja sebagai penterjemah dari Nicky Cruz. Dan suatu ketika Tuhan memberikan visi kepada Pastor Sony di Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi, hingga kau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Dan tahun 1967, Pastor Sony memulai pelayanan Victory Outreach di Los Angeles Timur. Dia pergi ke jalan dan dia menjangkau para pecandu, kaum prostitusi, membawa mereka pulang di rumahnya.
Dan mulai saat itu dia memulai pelayanan Victory Out. Banyak tantangan, banyak orang komplain dan mereka bilang ini gila, ini pelayanan yang gila. Kenapa harus ada gereja untuk para pecandu? Tapi dengan kesetiaannya, dengan hatinya yang luar biasa, akhirnya pelayanan Victory Outreach mulai berkembang dari California, berkembang akhirnya ke seluruh Amerika, Eropa, dan hari ini Victory Outreach ada sekitar 700 gereja dan 700 rehabilitasi di seluruh dunia. Saya bersyukur bahwa saya adalah salah satu orang yang dijangkau oleh pelayanan Victory Outreach 18 tahun yang lalu di kota Bandung, Jawa Barat. Dan saya bersyukur hari ini Tuhan memberikan saya kepercayaan untuk menjadi pastor di pelayanan Victory Outreach Center Papua untuk menjangkau para pecandu narkoba, para kriminal, kaum prostitusi. Saya rindu sekali untuk bisa memperkenalkan pelayanan ini. Karena mungkin ada banyak orang, banyak keluarga yang mungkin menangis dengan anak-anak mereka. Saya percaya bahwa setiap gereja-gereja Tuhan pasti ada keluarga, pasti ada orang tua mereka yang menangis buat anak-anak mereka karena kecanduan narkoba, karena kriminal, karena aborsi, karena ada di penjara dan banyak hal. Dan kami akan segera membangun rumah pemulihan Victory Outreach Center Papua, dan lokasinya sudah ada di Holtekam. Saya sedang ada dalam proses persiapan, semua master plan-nya sudah selesai, dan saya sementara sedang menunggu izin lokasi dari daerah tersebut, sehingga kami akan segera membangun rumah pemulihan Victory Outreach Center Papua untuk kami juga bisa menolong, untuk kami juga bisa menjangkau para pecandu narkoba, anak-anak jalanan, aibon, kriminal, mereka yang terluka, mereka yang tertolak, kaum prostitusi, dan mereka juga bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke surga. Harapan saya rindu untuk bisa bekerja sama dengan setiap gereja-gereja, setiap pelayanan-pelayanan, setiap orang di mana saja, untuk kami boleh membawa visi ini pada level yang Tuhan percayakan. Itu sedikit kesaksian singkat yang mungkin saya sampaikan mengenai pelayanan Victory Outreach Center Papua. Tuhan memberkati. Iya, beberapa tahun yang lalu saya dipercayakan Tuhan untuk tinggal di sebuah rumah pastori, dan kami memulai pelayanan tersebut. Cuma karena memang itu bukan tempat yang kami akan pakai untuk selamanya, sehingga ada beberapa anak-anak yang sudah kami jangkau, sudah kami tolong mereka, muridkan mereka. Untuk sementara akhirnya saya harus kembalikan mereka kepada orang tua mereka. Untuk saat ini gereja kami ada di Pasar Mama Papua di lantai 4, itu ada gereja, dan juga ada beberapa anak-anak yang datang dari latar belakang yang tadi saya sebut, punya masa lalu yang kelam, mereka yang tadinya kriminal, yang tadinya latar belakangnya hancur, tapi kami sudah membina mereka, dan saat ini beberapa dari mereka sudah dibaptis, dan beberapa dari mereka juga sudah ada di dalam pelayanan. Nah, kerinduan kami punya rumah pemulihan, sehingga program dari rumah pemulihan ini boleh efektif, boleh berjalan. Karena yang sangat diperlukan di situ, orang bisa berhenti dari narkoba, dari miras, di mana saja bisa. Tapi untuk berapa lama kalau mereka tidak mengalami pengalaman dengan Tuhan? Karena seseorang bisa berubah karena mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, itu yang kami sedang doakan, supaya rumah pemulihan segera boleh dibangun. Kami berharap kami juga bisa bekerja sama dengan pemerintah, ya, pemerintah dengan para pihak-pihak yang terkait, sehingga sama-sama kita bisa menolong mereka, kita bisa menjadi berkat untuk anak-anak kita yang saat ini terikat dengan narkoba. Ya, jadi kurang lebih program untuk mereka yang ada di rumah pemulihan Victory Outreach Center Papua itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Jadi selama 1 tahun mereka ada di program, mereka mengalami pembentukan, proses pembentukan karakter, mereka punya hubungan dengan Tuhan. Jadi dalam aktivitas selama 1 tahun di program itu, ada aktivitas dari mereka bangun pagi sampai malam hari, itu ada aktivitas seperti ada Bible study, mereka akan punya schedule untuk mereka juga bisa bekerja. Dan setelah mereka lulus dari program di rehab, ada yang namanya reentry house atau rumah level 2, sehingga kalau mereka lulus, biasanya dari sekitar, contohnya dari 20 orang yang masuk ke rumah rehab, biasanya ada 3-4 orang yang terpanggil untuk jadi hamba Tuhan. Jadi tidak semua dari 20 orang itu. Nah, bagaimana
supaya kita bisa menolong mereka. Karena setelah mereka lulus dari rumah rehabilitasi, kita akan menolong mereka sesuai dengan skill mereka. Kalau mereka terpanggil untuk menjadi misionaris, ya kita akan menolong mereka untuk ada di level itu. Jadi mereka masuk sekolah Alkitab. Tapi kalau mereka terpanggil untuk bekerja di bisnis, ya kita akan coba untuk bekerja sama dengan entrepreneurship, dan mereka bisa bekerja sesuai dengan bidang mereka, keahlian mereka. Dan itu yang kami rindukan. Jadi bukan sekedar rumah rehabilitasi di Indonesia ini banyak rehab yang bisnis, tapi kami adalah rehab yang non-profit. Ya, kami sama sekali tidak memungut biaya, tapi seandainya kalau ada dari mereka yang datang dari keluarga yang mampu, karena tidak semua orang mampu pasti. Tapi kalau mereka tidak mampu, atau mereka kalaupun keluarga mereka mampu, ya mereka bisa berkomitmen selama anak mereka ada di situ. Berapa saja yang mereka mau komitmen untuk menopang pelayanan di situ, itu tergantung keluarga tersebut. Itu yang akan kami lakukan. Ya, harapan saya kami bisa kerjasama dengan pemerintah Kota Jayapura. Ya, dalam hal ini untuk SDM kami bisa mempersiapkan SDM-nya, dan kami berharap pemerintah bisa menopang kami dengan fisik, dengan bangunan, sehingga kita bisa bersinergi untuk menolong anak-anak atau generasi Papua yang saat ini ada dalam situasi yang urgensi. Untuk layanan yang saat ini sudah kami lakukan beberapa tahun belakangan ini, kami menjangkau beberapa penjara seperti lapas narkotika, lapas Jayapura, dan beberapa polsek-polsek yang ada di Kota Jayapura. Dan kalau kita lihat untuk polsek, ya kebanyakan anak-anak usia remaja, anak-anak usia muda. Kalau begitu pula juga di lapas, ya mulai dari usia yang sebenarnya usia produktif sekali, usia mereka mungkin sekolah atau mereka kuliah, tapi karena mereka terjebak, terikat dengan hal tersebut, akhirnya mereka harus berakhir di penjara dengan waktu yang sebenarnya merugikan mereka. Nah, kalau kita lihat untuk mereka yang ada di jalan, kebanyakan kami punya anak-anak ya yang di usia sangat muda sekali, mungkin usia 10 tahun sampai 14 tahun. Mereka yang mungkin terikat dengan ibon, dan itu anak-anak Papua cukup banyak ya dibandingkan dengan mungkin anak-anak yang bukan Papua. Maksudnya anak-anak Papua ini cukup banyak. Kalau kita lihat mulai dari daerah Entrop, mulai dari Ruko di Jayapura, mulai di Overtom, di Kalianafri di Jayapura, itu kebanyakan kami punya anak-anak Papua, dan kami sedang berdoa untuk bagaimana supaya ada rumah pemulihan untuk kami juga bisa menolong mereka. Dan saat ini kami sudah melakukan pelayanan di penjara, di lapas narkotika, dan kami punya alasan untuk pergi ke penjara karena kami percaya bahwa masih ada pendeta-pendeta masa depan di penjara, masih ada misionaris masa depan di penjara, masih ada pengkhotbah di penjara. Makanya kami punya alasan untuk pergi ke penjara karena masih ada pemimpin masa depan yang saat ini ada di penjara. Tuhan memberkati.